Tapi Anda tidak akan bisa meruntuhkan kebenaran dari Allah. Nggak akan bisa. Silahkan mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA nya dia? Nggak bisa, saudara. Ini ngawur, ini ngawur. Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab. Jauh. Segala sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan menjadi nggak jelas. Karena itu Nabi SAW menyatakan, ma ballaghomun ba'da hudan illa kanu utul jadal. Tidak ada manusia yang menjadi sesat setelah dia tadi itu tahu kebenaran kecuali karena banyak debat. Paham ya? Nanti sholat diperdebatkan, nanti puasa diperdebatkan, nanti hijab diperdebatkan. Yang sudah jelas jangan diperdebatkan. Paham ya? Semakin tidak jelas itu namanya syubhat. Syubhat itu orang yang membuat keruh, membuat gaduh. Paham ya? Membuat gaduh. Ya jangan mau dong. Udah bersih, udah jernih dibuat gaduh mau. Gila sudah. Karena itu kesesatan itu terjadi setelah jelas karena banyak debat. Jangan memperdebatkan yang sudah jelas. Percuma. Tambah menjadi sesat, bukan menjadi ini ya. Tapi memang ada orang-orang yang seperti ada orang-orang yang memang begitu, ada. Kita nggak menuduh bayaran atau tidak, memang ada orang yang menjadikan hal yang yakin menjadi ragu, bukan mengajarkan keyakinan semakin mantap. Ada begitu. Begini loh, saudara, kalau ada orang yang tidak mengerti masak kemudian dia makanannya nggak enak, itu adalah hal yang biasa, nggak mungkin akan diperdebatkan. Tapi ketika ada orang yang dia tadi itu ngerti masak kemudian masakannya nggak enak, itu berarti ada tujuan, mungkin merusak restorannya itu, pelanggannya supaya nggak laku, supaya tokonya nggak laku. Sama dengan orang awam ngobati orang sakit kemudian kok sampai tambah parah, itu biasa. Tapi kalau orang yang ahli dia mengobati atau operasi sampai mati atau tambah parah, jangan-jangan dia itu adalah malpraktek. Ini menjadi masalah. Itu biasa. Yang merusak ilmu itu orang yang tahu ilmu, yang mempermainkan hukum itu orang ahli hukum. Yang malpraktek itu adalah dokter. Kalau orang bukan malpraktek, kalau orang bodoh di pasar praktek, ya pasiennya yang keliru. Paham ya? Hal biasa itu, hal biasa. Tidak perlu kita bingung ya. Jadi kalau sudah jelas, kenapa harus berdebat? Nih, ini baju apa warnanya? Putih. Ada orang pasakan itu bukan putih, itu coklat atau itu abu-abu. Itu mau bingung. Tinggal kan menyatakan, oh orang ini nggak jelas ini matanya nih. Ternyata matanya yang tidak selesai. Ada apa? Nah, karena itu nggak perlu kita ribut sebetulnya. Ada apa ribut gitu loh? Orang 7, orang 8, buat apa bingung gitu loh? Nggak ada urusan. Karena itu jangan hanya sibuk dengan itu semuanya. Belajar ilmu yang benar. Belajar ilmu yang benar. Ini semuanya akan berlalu. Ini semuanya akan berlalu. Nggak ada membuang waktu lah Anda kalau membahas itu, aja capek nantinya, sayang lah ya, sayang. Silahkan Anda mau berusaha, silahkan sekuat Anda, dan yang bayar kalau ada bayarnya, silahkan keluarkan banyak duit Anda, tapi Anda tidak akan bisa meruntuhkan kebenaran dari Allah. Nggak akan bisa. Silahkan, dan itu bukan hal yang baru, itu juga dari dulu juga ada, nggak ada masalah, biasa lah itu, biasa. Saudara, kasih tahu ya, yang bersaing dengan penjual es sama-sama penjual es, tidak mungkin penjual bakso. Penjual bakso dengan penjual es bisa kerjasama.
Yang bersaing dengan penjual bakso sama-sama penjual bakso. Yang bersaing dai itu sama-sama dainya. Yang bersaing dalam ceramah ya sama-sama penceramahnya. Itu biasa. Ya, itu biasa. Tinggal kamu merasakan mana yang nikmat. Bakso mana yang nikmat? Es mana yang nikmat? Mana yang halal? Mana yang baik? Tinggal kamu yang pilih. Tinggal kamu yang pilih. Monggo silakan. Kalau Anda misalnya senang dengan bakso mercon, monggo. Kalau Anda ingin merasakan bakso misalnya pedas, silahkan. Anda bisa pilih. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetap aja lanjut. Tidak ada yang lanjut. Biarlah. Tapi tidak mungkin. Wallahu alibun ala amri. Allah pasti menjadikan yang terbenar, yang diridhoi oleh Allah pasti akan itu adalah unggul. Ada orang dia tadi itu terpengaruh, ada orang dia itu mempengaruhi. Paham ya? Ketika menjadi jelas bahwa itu tidak benar, ya orang akan berubah lagi. Orang akan berubah lagi. Udahlah, biasa aja. Biar nanti orang akan tahu dengan sendirinya. Bohong ditutupi, tambah bohong, lama-lama oh pendusta ini. Orang akan tahu nanti. Paham ya? Minta ini sudah jelaskan ini, oh cuma sekalipun ulama seluruh dunia berkata apapun, saya tetap ya sudah. Ada apa inti ladeni? Tidak perlu diladeni. Tidak perlu diladeni. Udahlah, kita nggak perlu bicarakan fulan atau fulan. Belajar seperti begini ini membersihkan hati, menenangkan jiwa. Nggak usah urusan itu. Karena itu kalau cari ilmu belajar, jangan di Google, jangan di medsos. Inti kalau cari ruwet ke situ. Tapi kalau mau cari ilmu sini, ngajian sini. Ke sini. Wah, itu doktrin itu. Ya sudah terserah. Ya, saya ngajak yang baik. Ya, itu mau berkatakan doktrin atau apa, ya. Oh, nanti kamu akan menjadi budak-budak. Kita semuanya budak Allah. Ya. Nah, kita enggak perlu gitu ya. Jongos-jongos, silahkan Anda akan berkomentar. Enggak ada, ya. Kita akan menjadi umat Muhammad yang bersatu karena Allah. Berpisah juga karena Allah. Berkumpul karena Allah. Alhamdulillah kita kumpul ada di masjid, kita sholat berjamaah, kita bahas ilmu agama. Alhamdulillah, udah cukuplah, kita nggak perlu macam-macam. Silahkan Anda membahas ilmiah, tapi Anda tidak meladeni, Anda tidak pernah hadir, Anda hanya keluar-keluar. Kita DNA saudara. Sekarang saya mau tanya, ini tak kasih gambaran. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta kena gobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Bisa, saudara. Bisa. Ini ngawur. Ini ngawur. Dia menyuruh misalnya, yang saya di DNA, oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta kena gobah di seluruh dunia. Bisa tidak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Tidak akan diterima. Tidak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Talib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena apa, saudara-saudara? Hari-hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ulama selama ini diam. Kenapa? Karena selama ini belum ada indikasi umat Islam terbelah. Kalau dia ngaku cucu Nabi untuk mempersatukan Islam, urusan ngakunya pada cucu Nabi itu urusan dia dengan Allah. Tetapi mempersatukannya itu ada nilai manfaatnya. Kalau dia ngaku cucu Nabi, mengajak orang-orang tiga raksa untuk sholat 5 waktu, mengajak umat Islam untuk berpuasa, mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada bahayanya, kita biarkan. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji
sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kalau orang yang sudah tidak terkonfirmasi sebagai cucunya baginda Nabi, kemudian datang ke umat Islam untuk memecah belah umat Islam, dia mengaku-ngaku cucu Nabi di hadapan publik, ini punya konsekuensi besar terhadap agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Para ulama harus menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diperdekakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebagai pewaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga umat Islam ini dari perbudakan manusia. Kalau dia mengaku cucu Nabi di hadapan publik untuk memecah belah, boleh bagi siapa yang mendengarnya untuk datang ke polisi untuk melaporkan dia melakukan kebohongan publik. Biar diuji di pengadilan, apa betul dia sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia hanya mengaku cucu Nabi, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk puasa, mengajak orang untuk bersatu, mengajak orang untuk memuliakan ulama, maka kita biarkan. Tapi kalau indikasinya sudah mau memecah umat Islam, apalagi memecah belah antar suku, memecah belah bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke sudah 70 tahun merdeka, di dalam suka dan duka kita bisa membawa Indonesia sampai hari ini. Tidak ada perang saudara, kalaupun ada kecil sekali frekuensinya. Namun sekarang ada upaya-upaya untuk mengadu domba antara umat Islam dengan umat Islam lainnya, memecah belah antara satu umat Islam dengan kelompok umat Islam lainnya. Ini tidak boleh dibiarkan oleh para ulama, tidak boleh dibiarkan oleh para santri. Para ulama harus ngomong, para ulama harus bersuara untuk menjaga iman, menjaga persatuan umat Islam Indonesia yang kita cintai, yang bagi seluruh para santri Nahdlatul Ulama mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaganya, seperti apa yang diamanahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, yang diamanahkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, bahwa NKRI ini adalah warisan yang harus dijaga, tidak boleh dipecah belah lagi. Tidak boleh ada upaya untuk memecah belah antar umat Islam. Tidak boleh ada upaya untuk menjauhkan para kaum muslimin dari ulama. Ini indikasi menjauhkan umat Islam dari ulama pun sudah ada, untuk dia mengambil para umat ini untuk dijadikan budak-budaknya, kemudian diajak untuk berdemo, diajak untuk berbuat sesuatu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia.